Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, pertolongan Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami, membantu kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang, baik itu pendeta, baik itu evangelis, baik itu orang profesional bekerja, baik itu PNS, semua orang pasti punya masalah masing-masing. Pasti saudara, tanyalah satu-satu saudara, mau dia pejabat sampai kepada tokoh-tokoh agama, pasti mereka punya masalah. Sebab memang kita ini manusia terbatas, banyak kekurangannya. Untuk itu memang kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Jadi masalah yang ada, tantangan yang ada, menandakan bahwa kita manusia terbatas, bahwa kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari kehidupan seorang Daud, bagaimana Daud mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak enak di dalam kehidupannya, bahkan itu sangat mendesak, sangat menyudutkan, sangat menekan kehidupan dia. Tetapi kemudian Daud mengalami sebuah pertolongan Tuhan. Kalau kita belajar, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan arti nama Daud adalah beloved of God, kekasih Tuhan. Sekalipun Daud berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia kekasih Tuhan, tetap Daud punya masalah, punya tantangan tersendiri. Dan saya berdoa sebagaimana Daud mengalami kemenangan, mengalami pertolongan Tuhan, kita juga mengalami hal yang sama. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, inilah cikal bakal, awal mula permasalahan yang nantinya dialami Daud
dengan Saul. Daud jelas-jelas tidak bersalah. Daud tidak bersalah. Tetapi iri hati serta dengki sudah ada di hati Saul. Saudara, bukankah di dalam kehidupan itu sering begini, saudara? Kita tidak buat apa-apa, kita tidak menjelekkan orang lain, kita tidak cari masalah ke orang lain. Ada aja orang yang iri dan dengki sama kita. Ya, itulah kehidupan saudara. Daud bisa saja sebenarnya memberontak saat itu. Bisa saja, tetapi dia tidak melakukannya. Tapi Daud kemudian menghindar ke kota Gad. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat 15. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu membawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Saudara bayangkan, saking takutnya Daud, dia berpura-pura gila, saudara. Saking takutnya, saudara. Padahal awal mula adalah Saul yang iri dan dengki. Tetapi lihatlah Daud, dia yang kemudian mengalami masalah itu, saudara. Dan Daud menjadi sangat takut. Alkitab mencatat dia menjadi sangat takut. Daud mencari jalan keluar. Sampai berlaku demikian saking rasa takutnya kepada Raja Akis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di dalam kehidupan ini seringkali mengalami masalah di luar kemampuan kita, di luar pengetahuan kita. Tiba-tiba ada masalah, sama seperti Daud. Tetapi kabar baik, saudara, Mazmur 34 ayat 1-3. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara, Tuhan adalah satu-satunya penolong bagi Daud dan bagi kita, saudara. Kita percaya kalaupun kita punya masalah yang begitu besar, seperti halnya Daud, satu-satunya penolong sejati kita adalah Tuhan. Berlakulah setia kepada Tuhan. Berlarilah di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya kemenangan. Karena Tuhanlah yang akan berperang menggantikan kita. Saudaraku, Mazmur 34 ayat 4 berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Jadi
mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab dan melepaskan kita dari segala kegentaran kita. Mazmur 34 ayat 16 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, saat menghadapi masalah, serta sadar hanya Tuhan yang mampu menolong, maka kita mencari Dia, mendekat kepadanya, serta berteriak dan berseru kepadanya. Dan lihatlah, Tuhan akan mendengar dan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takutlah akan Tuhan. Saudaraku, berserulah kepada Tuhan dan bertekadlah untuk hidup benar. Sungguh-sungguhlah hidup benar. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka lihatlah, kalau kemudian Daud ditolong Tuhan dari semua permasalahan yang dihadapi, maka percayalah, saudara dan saya juga akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan saudara perhatikan, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun Raja Saul membencinya, ingin membunuhnya, tetapi dia tidak melakukan itu. Ia tetap bertekad hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga saudara, lihatlah, pertolongan Tuhan nyata atas Daud. Kalau Daud membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya Daud dengan Saul? Apa bedanya Daud dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Harusnya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan lihatlah, kalau kita hidup benar, maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Pertolongan akan kita terima di dalam kehidupan ini. Pada akhirnya saudara, Daud dilantik menjadi raja. Dia berpengaruh, dia diurapi Tuhan. Dan perjalanan selama Raja Daud menjadi raja, dia mengalami banyak kemenangan saat berperang, sebab Tuhan yang memberi pertolongan dan kemenangan. Saya percaya saudara juga dan saya akan mengalami pertolongan Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang baik saudara. Saudara akan mengalami dan saya mengalami pertolongan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami percaya sebagaimana Daud ditolong Tuhan, demikian juga kami ditolong Tuhan. Kami percaya kalau kami mengandalkan Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, kami tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, kami tidak mendendam, tapi kami terus mengandalkan Engkau, kami terus percaya kepadamu. Maka waktu kami hidup benar, mata pandangan Tuhan, hati Tuhan itu tertuju kepada kami, dan kami pasti mengalami kemenangan yang besar yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.